Halo Scapers, apa kabar kalian? Kali ini aku ngajak kalian buat lihat update dari aquascape kita yang kurang lebih umurnya sekitar 3 mingguan. Tanpa CO2, tanpa filter, jadi kita cuma lampu dan mungkin water change ya untuk beberapa kali. Karena seperti konsep awal, karena kita pengen mulai dulu tanpa sesuatu yang proper. Jadi misalnya kita punya batu, ya kita nanti akan update, tambahin batu atau kita tambahin tanaman-tanaman dan juga hardscape dan tanaman-tanaman yang di belakang itu, apapun kita bisa tambah seiring berjalannya waktu nanti. Dan karena ini tanaman-tanamannya juga kita pilih dengan standar low maintenance, jadi kita pilih tanaman-tanaman yang bisa bertahan di ya ekstrim lah ini ibaratnya, karena di sini karena ini permulaan jadi bakal banyak timbunan amoniak dan kita coba nanggulangi itu dengan water change rutin ya. Oke, di sini aku bakal kenalin kalian ke tanaman-tanaman yang bandel ya, sehingga tanaman-tanaman ini tetap bisa tumbuh meskipun tanpa CO2, dan apapun halangannya nanti kita akan update. Oke teman-teman, jadi ini aku akan bantu kalian untuk ibaratnya tour lah ya di aquascape ini, dan kita lihat tanaman-tanaman apa yang aku tanam di sini. Yang pertama di sini paling menonjol, di sini aku taruh di tengah karena dia adalah satu-satunya, yaitu Tiger Lotus ya. Kenapa aku pilih Tiger Lotus? Karena lihatlah, dia unik dan bandel ya. Dari corak-coraknya juga dia itu punya ciri khas masing-masing dan nggak selamanya sama. Tanaman ini tuh aslinya dari Afrika Barat. Ciri khasnya memang kelihatan banget, daunnya lebar, berbentuk panah dan warnanya merah kecoklatan. Ada juga totol-totol gelap, ya eksotis lah. Tapi karena ini masih ukuran kecil, jadi kita bisa taruh dia di tengah-tengah seperti ini. Karena ini satu-satunya, jadi kita taruh di center, di bagian tengah. Nah ini cukup bandel juga. Terus yang kedua kita pindah ke ini, tanaman Buce Palandra. Ada beberapa spot yang aku kasih. Dan ini memang kelihatan masih ada alga-alga coklat ya. Dan memang katanya alga coklat itu normal bagi kita yang baru mulai membangun aquascape. Jadi kalian nggak perlu takut. Buce itu tanaman epiphyt, punya juga rhizoma, jadi kalian bisa lihat di sini. Nah, di sini juga kita bisa lihat dia detail kecil. Dia tuh bisa tumbuh nanti muncul tunas di rhizoma atau kayak akar ini ya. Beda ya akar mungkin, akar dan rhizoma mungkin ya beda-beda tipis lah. Dia batang dan akar jadi satu. Jadi tanaman Buce Palandra itu memang tidak direkomendasikan untuk batangnya ditanam di pasir atau di tanah, karena nanti bisa busuk. Makanya kita tempelkan aja di batu atau di hardscape seperti ini. Dia juga tumbuhnya lambat ya, tapi warnanya cakep. Terus ada bintik-bintik kayak glitter di daun kalau kena cahaya, tapi mungkin ini kita tidak bisa ambil gambarnya secara jelas ya karena kurang detail. Tapi mungkin kalian bisa lihat sekelibat. Selanjutnya kita juga punya tanaman Java Fern, atau kita biasa sebutnya ini Kadaka.
Sama kayak buce, Kadaka juga punya rizoma, jadi wajib ditempel di hardscape. Jangan ditanam di substrat. Tanaman ini juga kuat banget. Dia bisa hidup di cahaya yang rendah atau low light, dan juga tanpa injeksi CO2 dia pun masih happy. Dan itu kita lihat ada tunas-tunas kecil yang baru tumbuh. Daunnya juga ya kalau mungkin ini udah dewasa mungkin akan lebar dan cocok banget buat kita taruh di tengah seperti ini. Kita juga punya tanaman lain, yaitu ini namanya pearlweed atau Hemianthus micranthemoides. Nah, di sini nanti aku akan lihat di bagian belakangnya. Jadi ini aku taruh di bagian belakang ya, karena aku suka dia bisa menjuntai itu. Kalian bisa jadiin ini tanaman karpet juga di bagian depan. Kalau rajin trimming pendek dan cahaya yang kuat, bisa jadi semak yang rimbun di tengah, atau dibiarin di tinggi di belakang. Daunnya kecil-kecil, warna hijau cerah, jadi kesannya tuh tank jadi luas. Dia juga tumbuhnya cepet banget, karena ini kita lihat dia udah bisa tumbuh cabang-cabang dan akarnya itu bisa keluar gitu. Dan kalau kita motong pas akarnya nanti, kita bisa langsung tanam atau pindahin dia. Dan ini tumbuhnya cepet banget, jadi kalian misalnya udah rimbun, kalian bisa trimming dan bisa ditancap untuk jadi tanaman baru. Nah, selanjutnya kita punya tanaman background ini, tanaman klasik yang bikin efek dramatis, namanya Vallisnera spiralis. Bentuknya seperti pita panjang yang menjuntai sampai ke permukaan. Kita lihat nanti bisa sampai nyentuh ke permukaan gitu. Dan misalnya kalau kita lihat di sini kan memang belum terlihat rimbun ya, tapi kalau misalnya kita lihat dari belakang, itu dia udah mulai banyak tunas-tunas baru yang itu udah nempel di substrat, dan dia nanti akan jadi tumbuhan baru, dan aku yakin nanti bakal rimbun di akhirnya. Dan ini juga tidak repot untuk menanamnya, cukup ditancapkan aja, tidak perlu perlakuan khusus, cuma butuh cahaya yang cukup, dan kita juga kasih dia water change, dan ya akhirnya dia bisa tumbuh subur. Dan sebagai tips, kalau misalnya kalian mau trimming atau merapikan daun-daun ini, lebih baik di trimming sampai ke pangkal daunnya, jadi dia nanti akan tumbuh daun baru yang lebih bagus, rapi sampai ke atas. Terakhir kita punya tanaman namanya Hygrophila sessiliflora. Buat kalian yang suka tanaman mirip kabomba tapi sering gagal karena rontok, cobain tanaman ini, alternatif yang sama baiknya, tetap bagus dengan tekstur daunnya yang bertingkat. Tanaman ini cocok banget buat background, tekstur daunnya halus dan warnanya hijau segar. Kelebihan utamanya dia tumbuh super cepat dan efektif banget nyerap kelebihan nutrisi di air, jadi bisa bantu cegah alga. Kita lihat karena di sini dia bersih banget ya, tanpa ditempeli alga rambut atau alga coklat. Ini tanaman stem batang, jadi tinggal tancap aja. Jadi tinggal tancap di substrat, dikasih cahaya, dan dia bakal langsung ngebut tumbuhnya. Cocok banget buat pemula low tech atau low maintenance. Mungkin turnya cukup sampai situ dulu. Nanti mungkin kita akan bahas juga ikan-ikan yang kita pakai di sini, ikan apa aja, terus karakteristik atau apa ya, karakter ikan-ikan di sini kayak apa. Dan ada juga ikan favorit yang aku suka juga di sini. Nanti kita akan update perkembangannya di pertemuan selanjutnya ya. Oke, thank you.